Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Samherudin SPD dari SDN Cipadang dan rekan sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Asia SPD dari SDN Bang Bayang 2. Rekan sebelah kiri Saya Nung Masito SPDI dari SD Islam Terpadu Raudatul Mutakin. Di sini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sam hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Pak. Amin ya robbal alamin. Baik Pak, sebelum kita melakukan sebuah praktik coaching pada kegiatan hari ini, sebagai langkah awal yang akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ibu. Berarti pertanyaan pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Nah, saya pada kegiatan coaching pada hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai apakah yang sudah sesuai dengan percakapannya dengan alur tirta atau belum. Nah, dan yang kedua, bagaimana nanti Bapak memberikan sebuah pertanyaan berbobot kepada coachee, dan yang ketiga, sebagai coachee akan dilihat bagaimana merespon atau menanggapi tentang pertanyaan Bapak dan tetap dalam keadaan praktik coachee. Nah, Bapak tidak lupa juga dengan prinsip-prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak, kita langsung saja ke pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ibu. Pertama, kompetensi apa yang akan berkembang atau yang akan dikembangkan oleh Bapak pada kegiatan coaching hari ini, ya? Baik Ibu, pada kegiatan coaching saat ini yaitu ketiga kompetensi tersebut akan saya lakukan, di mana kompetensi tersebut itu yang pertama yaitu kehadiran penuh, Bu. Yang kedua kompetensi yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan kompetensi yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Baik Pak. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik ketika melakukan coaching? Baik Ibu, kompetensi secara spesifik yang akan saya kembangkan ketika saya melakukan coaching nanti, saya akan menggunakan kompetensi mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, Ibu. Begitu ya Pak ya? Iya Ibu. Jadi yang lebih spesifiknya yang akan dikembangkan yaitu kompetensi mengembangkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Baik, indikator yang ingin saya capai Ibu, indikator pencapaian itu saya akan melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga rencana aksi atau rencana ke depan nanti, Bu. Apa yang akan dilakukannya, begitu. Oh iya. Baik Pak. Jadi indikator ketercapaiannya adalah saat coachee sudah bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coachee juga memiliki rencana aksi sebagai solusinya. Begitu ya Pak ya? Iya Ibu, seperti itu. Oh iya. Baik Pak. Baik, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Nanti silakan Bapak melakukan proses coaching. Saya akan mengamati
lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan mengobrol-ngobrol lagi, Pak. Oke, siap Ibu. Silakan Bapak melakukan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sam. Selamat sore, Bu Nung. Selamat sore, Pak. Apa kabarnya nih, Bu Nung? Ya. Senang rasanya bisa bertatap muka lagi dengan Bu Nung ya. Terakhir kita bertemu 2 minggu yang lalu ya, Bu ya. Ya. Bagaimana kabar Ibu di sekolah sekarang, Bu? Alhamdulillah, Pak. Saya juga senang sekali nih akhirnya bisa bertatap muka ya. Bertatap muka kembali dengan Pak Iya, Bu. Sam. Saya merasa ada kesempatan untuk curhat sekaligus berdiskusi karena pada saat ini hati saya lagi gundah gulana nih, Pak. Iya, Bu ya. Barangkali Pak Sam mau membantu saya nih dengan permasalahan yang saya hadapi, Pak. Oh, begitu Ibu ya. Iya. Boleh deh, Bu. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya, Bu Nung ya. Iya. Sebenarnya apa tujuan yang ingin Bu Nung dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, tujuan saya membicarakan ini dengan Pak Iya. Sam adalah ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan saya di kelas. Di kelas saya itu ada siswa baru, Iya. baru 1 bulan ini ya Pak ya. Iya. Baru 1 bulan lebih masih ingin ditemani oleh mamahnya di kelas. Padahal anak ini usianya sudah cukup masuk SD. Umumnya untuk masuk SD itu sudah bisa bersosialisasi ya Iya, dan mandiri di kelas gitu Pak. Tapi ini masih belum bisa Pak, masih ingin ditemani oleh mamahnya saja Pak. Gitu. Oh, jadi Bu Nung ingin memecahkan masalah yang ada pada salah satu siswa tentang anak yang belum mandiri, Ibu ya? Iya betul Pak. Dan masih ingin ditemani oleh mamahnya di dalam kelas, bukan begitu Ibu? Iya betul banget Pak. Terus terang saya kepikiran terus nih Pak ya terhadap siswa tersebut dan kasihan juga sama mamahnya gitu Pak ya. Sebenarnya hambatan apa yang dihadapi untuk membuat siswa ini mandiri? Bisakah Bu Nung menyebutkan secara detail? Ya itu. Jadi gini Pak, hambatan yang saya temui dan Iya, Bu. rasakan saat menghadapi anak itu, yaitu anak itu sulit untuk dibujuk dan suka tantrum Pak. Kadang nangis-nangis gitu kalau misalnya kita bujuk. Iya, Bu. Terus ya masih saja menempel sama mamahnya, jadi nggak mau lepas gitu. Iya, iya. Kayaknya kebiasaan di TK atau di PAUD-nya karena kan mungkin ke kelas 1 itu masih transisi ya. Transisi, betul, Iya, Bu. transisi di PAUD gitu dan saya lihat mamahnya pun pasrah dan menyerah dengan keadaan itu dengan sikap Seperti itu ya. anak tersebut, Pak. Jadi begitu Ibu ya. Menurut Bu Nung, jika melihat kondisi siswa yang seperti itu, jika dibandingkan dengan kondisi siswa lainnya di kelas Ibu Nung, Iya, Pak. jika diberi skala 1 sampai 10 nih, Iya. di mana posisi Bu Nung sekarang dalam mencapai tujuan Bu Nung? Skala ya, Pak ya. Betul, Bu. Nah, kayaknya ini skalanya mungkin ada di skala 5, Pak, ya, Pak ya. Nah, karena saya melihat Iya. anak ini sama sekali tidak menginginkan tidak mengizinkan ya Iya. anak mamahnya untuk meninggalkan kelas. Ya walaupun saat anak tersebut asik belajar dan Iya. bermain bersama temannya di kelas, Pak. Nah, jika dilihat dari kondisi siswa seperti itu, menurut Bu Nung, usaha apa yang sudah Bu Nung coba lakukan untuk membantu siswa tersebut, Ibu? Saya sudah melakukan pendekatan dengan cara sering menyapanya dan mengajaknya terlibat dalam aktivitas di kelas. Saya pun mencoba dengan pendekatan dengan temannya Iya. saat mengerjakan semua kegiatan belajar di kelas dan terlihat anak ini bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya di kelas. Dan Iya, iya. saat menyelesaikan kegiatan pembelajaran pun anak ini terbuka untuk menerima bimbingan saya dan berkomunikasi baik dengan saya, Pak. Ya. Jadi Bu Nung sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut, Ibu ya? Iya betul, Pak. Dan sepertinya komunikasi dengan Bu Nung dan teman-temannya terlihat lancar dan baik ya? Ya betul. Dalam arti anak ini dapat terlibat di kegiatan di dalam kelas. Ya. Nah, menurut Bu Nung, apakah ada peluang atau kemungkinan yang bisa diambil mungkin menjadi prioritas Bu Nung untuk mengatasi masalah tersebut, Ibu? Iya, baik Pak.
nih kayaknya saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan yang lebih intens Iya. dengan anak tersebut untuk Baik. menumbuhkan kepercayaan, rasa aman dan nyaman padanya. Mungkin dengan memberikan pujian-pujian dan motivasi atau keberhasilan dia dalam aktivitasnya di kelas. Melibatkan teman-temannya untuk bisa mengajak bermain bersama, kemudian membuat strategi atau metode pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya kali ya. Iya. Nah, yang berintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga ada hubungan yang lebih akrab gitu dengan temannya. Mungkin saya juga perlu menanamkan pemahaman tentang kemandiriannya pada anak tersebut melalui media bernyanyi atau ice breaking dan cerita atau dongeng yang bertemakan kemandirian itu, Pak. Wah, keren sekali Ibu, luar biasa Ibu. Siap, Oke. Pak. Apakah ada hambatan yang dapat menghalangi Bu Nung untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Hambatan ya Pak. Hambatannya, Ibu. Mungkin hambatannya itu mungkin karena ketergantungan anak tersebut ya Pak ya. Masih sangat tinggi dengan mamahnya. Saya pikir mungkin saya perlu menjalin komunikasi dengan mamahnya untuk mengetahui alasan atau latar belakang kenapa anak tersebut berperilaku seperti itu. Sepertinya saya perlu memahami pola asuh yang diberikan orang tuanya di rumah, sehingga saya bisa memberikan dukungan yang tepat atas anak tersebut di kelas, Pak. Oh, itu bagus sekali, Ibu. Ya, siap, Pak. Untuk tindakan selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan dilakukan setelah Bu Nung melakukan pendekatan dengan mamahnya? Kayaknya saya akan memberikan edukasi parenting bagi orang tuanya, Pak, terutama tentang pentingnya beberapa persiapan dari rumah atau lingkungan keluarga sebelum Ibu. anak ke sekolah, seperti menyiapkan bekal yang anak suka, melatih kemandirian dan keterampilan bersosialisasi, agar anak tidak merasa takut karena merasa sudah bisa melakukannya sendiri, Pak. Wah, bagus sekali Bu Nung, luar biasa Bu Nung. Pak. Jadi Benung akan melakukan tindakan pendekatan yang intens dengan anak tersebut, juga melibatkan teman-temannya dalam kegiatan main di kelas, dan juga menjalin komunikasi dengan orang tua serta memberikan edukasi parenting. Kira-kira berapa jangka waktu yang dibutuhkan Bu Nung untuk menjalankan strategi ini, Bu? Saya harap 1 bulan ke depan, Pak, waktu yang saya butuhkan. Wah, nah saya jadi ingin tahu nih, ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Nung buat ini apa saja? Ya tentunya ukuran keberhasilannya adalah anak itu bisa mandiri dengan indikator anak tersebut tidak ditemani lagi oleh mamahnya di dalam kelas. Kemudian anak tersebut terlibat aktif di dalam kegiatan belajar di kelas, bersosialisasi baik dengan teman maupun dengan saya sendiri sebagai gurunya, Pak. Apakah ada pihak atau orang yang bisa dilibatkan untuk membantu tujuan Ibu, Bu? Ya, tentu saja ada, Pak. Saya insya Allah akan meminta bantuan guru-guru lain yang masuk ke kelas 1 tersebut, ya seperti guru mata pelajaran PAI dan PJOK atau kesenian ya Pak ya, untuk memberikan dukungan yang sama saat berhadapan dengan anak ini, Pak. Iya, bagus sekali Ibu. Sepertinya Bu Nung sudah menemukan solusi supaya anak ini dapat lebih mandiri di kelas nih Bu ya. Iya Pak, ya Pak, ini saya alhamdulillah nih, terima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan saya ya Pak ya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Ya, sama-sama Bu Nung, saya juga jadi senang ternyata ide-ide dari Bu Nung untuk mengatasi masalah ini memberikan inspirasi pada saya untuk mengatasi beberapa masalah yang saya temui, Ibu. Ya, alhamdulillah Pak. Saya sekarang sedikit lega ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, dan sekali lagi terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bu Nung. Saya jadi antusias nih menunggu kabar selanjutnya dari Bu Nung. Setelah menjalankan strategi ini ke depannya, siswa Bu Nung, saya pengen tahu seperti apa ke depannya. Sampai bertemu lagi. Oke Pak,
tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Ibu Nung ya? Iya, betul. Ibu. Iya. Nih, apakah berjalan dengan lancar kegiatan coaching tadi, Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar, Ibu. Oh, ya. Oke. Iya. Setelah melakukan observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Bapak. Baik, Bu Nur, siap. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Baik, Ibu. Tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, Ibu. Iya. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Iya. Begitu ya. Baik. Berdasarkan penjelasan Bapak tadi sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta ya, Pak ya? Iya, betul, Ibu. Ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati, ada beberapa catatan. Bapak tadi sudah berhasil sangat benar menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu pertama, menanyakan tujuan kepada coach, lalu mengidentifikasi diri masalah yang dihadapi oleh coach. Nah, kemudian Bapak juga mengajarkan coach untuk membuat rencana aksi, memancing coach untuk berpikir dan membuat rencana aksi, dan juga Bapak tadi sudah berhasil mengarahkan coach. Nah, dan setelah membuat rencana aksi, menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri coach. Betul, agar rencana aksi itu bisa dilakukan dan berjalan dengan baik, ya. Betul, nah, catatan saya juga tadi, saya mendengar percakapan Bapak, ya, sebagai coach sudah fokus, sudah hadir, ya, sudah hadir penuh dan sudah mendengarkan aktif, Pak. Alhamdulillah, Ibu. Iya. Nah, menurut saya Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya. Iya, Ibu. Nah, di sini ke depannya Bapak kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak ke depannya setelah melakukan coaching ini? Ya. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu apa ya? Kompetensi saya kira sepertinya saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching supaya saya itu bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Bu, maupun berkolaborasi di sekolah. Sekolah saya nanti, Ibu, ke depannya ingin berlatih terus meneruskan untuk menggunakan teknik coaching dengan alur tirta ini. Wah, hebat Pak Sam. Wah, salut sekali sama Pak Sam nih. Ya, terima kasih, Bu. Semoga kedepannya lebih sukses ya Pak ya. Amin, untuk bisa Ibu, melakukan amin. coaching dengan alur tirta ini. Terima kasih ya Pak ya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain waktu. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Nur. Iya, dadah. Dadah, selamat ketemu lagi. Kami semua sudah melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.